Film dimulai dengan latar belakang sebuah padepokan silat, di mana sebut saja Bang Ucok yang diperankan langsung oleh aktor asal Australia Brent Foster sedang melakukan pelatihan terhadap murid-muridnya. Bang Ucok juga merupakan pengelola padepokan tersebut. Dengan berbagai teknik yang dimiliki, Bang Ucok berharap agar murid-muridnya mampu dengan cepat untuk menguasai setiap teknik atau jurus yang diajarkannya. Bang Ucok juga selalu memberikan semangat kepada setiap muridnya. Ini terlihat ketika ia menasihati muridnya, sebut saja Agus. Karena Agus sedang mengalami kekalahan dari lawannya, sehingga terlihat Agus tidak fokus dalam berlatih. Bang Ucok memberikan nasihat kepada Agus yang begini guys, bunyinya. It's okay to lose to an opponent, but it's not okay to quit or to lose to your fear. Always find the reason to keep going. Pada suatu pagi, masih dalam lingkungan padepokan, Bang Ucok sedang berbincang pada admin padepokan tersebut, sebut saja namanya Kak Butet. Yang ternyata Bang Ucok dan Kak Butet masih saudara sepupu. Kak Butet juga mengatakan bahwa seorang atlet juara MMA, sebut saja Mario, menantang langsung Bang Ucok secara terbuka melalui media sosial. He's a coward. Dikarenakan Mario belum puas jika belum bisa mengalahkan Bang Ucok. Perlu diketahui guys, Bang Ucok juga merupakan atlet silat yang belum pernah terkalahkan selama karirnya sebagai atlet. Ketika mereka masih sedang asik berbincang, tak lama muncul seorang bocil yang kemudian disusul oleh ibunya yang nampak seksi sekali. Setelah sang ibu memperkenalkan diri, sebut saja namanya Teh Susi dan anaknya sebut saja Ujang, akhirnya mereka melakukan pendaftaran. Di mana ternyata Teh Susi juga mendaftar untuk kelas dewasa dan Ujang didaftarkan untuk kelas anak-anak. Pada suatu hari ketika, Teh Susi telah selesai latihan bersama Bang Ucok. Teh Susi ternyata membawa mantan suaminya, sebut saja Kang Asep. Dengan tujuan, Teh Susi memperkenalkan bahwa Kang Asep lah yang akan membiayai Ujang anaknya selama mengikuti kelas di padepokan. Namun dari sinilah terlihat bahwa Kang Ujang menyimpan rasa cemburu karena Teh Susi diketahui ikut juga dalam kelas bela diri itu. Pada suatu hari, setelah selesai latihan, Teh Susi berniat mengajak makan malam Bang Ucok. Namun karena ada aturan yang menyatakan bahwa tidak memperbolehkan pertemuan sosial kepada murid ataupun orang tua murid di luar pelatihan, maka dari itu Bang Ucok menolaknya. Dan akhirnya Teh Susi pergi dengan terasa kecewa. I have a rule where I don't see students or parents on a social basis outside of the school. Karena Bang Ucok merasa nggak enak, kemudian Bang Ucok langsung mengejar Teh Susi dan mengatakan bahwa dia bersedia untuk dinner alias makan malam bareng Teh Susi. Tentu saja akhirnya Teh Susi dengan senang hati dan seketika itu juga hilang rasa kecewanya. Singkat cerita, akhirnya mereka dinner alias makan malam dan bercurhat masing-masing tentang kehidupan yang sudah mereka alami. Baik itu tentang karir Bang Ucok dalam dunia persilatan ataupun tentang perceraian Teh Susi bersama mantannya yaitu Kang Asep. Tanpa disadari, aksi mereka makan bersama di warung pecel lele dilihat atau ketahuan oleh Kang Asep. Keesokan paginya, Kang Asep datang ke padepokan bersama temannya dengan niat ingin membatalkan keanggotaan si Ujang anaknya. Karena rasa penasaran, Kak Butet pun bertanya, apa alasannya ingin membatalkan keanggotaan si Ujang. Kemudian Kang Asep mengatakan, He's trying to fuck my wife. Excuse me? I'm sorry? Bang Ucok mengatakan bahwa tidak ada niat apapun kepada Teh Susi. Namun karena rasa cemburu yang teramat besar, Kang Asep menantang untuk menyelesaikan secara jantan dengan bertarung melawan temannya yang seperti preman pasar tadi. By the way, kenapa gak sama Kang Asep aja? Kan katanya secara jantan, kok malah bawa teman ya? Karena lagi tinggi dan mungkin habis mabok ciu, langsung aja kawannya Kang Asep ngajakin gelut Bang Ucok. Yang juga pastinya diladenin sama Bang Ucok. Mungkin karena Bang Ucok menganut prinsip lu jual gua borong, makanya terjadilah pertarungan antara mereka.
yang pastinya dimenangkan oleh Bang Ucok dalam satu ronde. Setelah pertarungan selesai dan pada suatu malam, Teh Susi mendatangi rumah Bang Ucok. Doi curhat bahwa Kang Asep selalu menghantuinya setiap waktu pasca bercerai. Kang Asep masih belum bisa move on dari Teh Susi. Karena Kang Asep merupakan seseorang yang bebel, Teh Susi merasa dia harus berhati-hati terhadap Kang Asep. Jab and snap. Give that a try. Suatu ketika, Padepokan Silat Bang Ucok mendapatkan murid yang misterius. Mereka mendaftar pada kelas pemula, namun mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Seorang pemula ini terlihat ketika pada saat sesi latihan, salah seorang dari mereka, sebut saja Bang Aceng, menunjukkan kemampuan yang sepertinya tidak dimiliki oleh seorang pemula. Namun siapa disangka tujuan mereka mendaftar pada kelas pemula bukanlah untuk berlatih ataupun belajar bela diri. Namun ada niat lain, yaitu menantang Bang Ucok untuk bertarung. Bang Ucok yang merasa tidak ada masalah dan tidak ingin berurusan dengan mereka, dengan halus mempersilahkan mereka untuk pergi. Namun karena niat awalnya ingin menantang, salah satu dari mereka langsung menyerang Bang Ucok. Dan terjadilah pertarungan sengit antara keduanya, yang disaksikan langsung oleh murid-murid Bang Ucok dan juga Kak Butet. Karena pertarungan semakin memanas dan tidak ingin melihat para murid-murid ketakutan, Kak Butet berinisiatif memberitahu kepada mereka bahwa ia telah menghubungi polisi. Mendengar ancaman itu, akhirnya kedua orang misterius itu memilih untuk meninggalkan Padepokan Bang Ucok. Pada hari yang berbeda, Kak Butet tampak kebingungan mencari kedua anaknya yang juga merupakan murid Padepokan Bang Ucok. Sebut saja namanya Mawar dan Melati. Namun, lama pencarian tidak menemukan hasil dan Kak Butet pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Bang Ucok yang melihat Kak Butet begitu ketakutan mencoba untuk menenangkannya. Namun Kak Butet bersikeras untuk terus mencari kedua anaknya. Setelah 1 minggu berlalu, Kak Butet masih dalam pencariannya dan sudah membuat poster sebagai tanda untuk mencari orang hilang. Kemudian ia berdiskusi kepada Bang Ucok bagaimana ia akan menjelaskan kepada suaminya tentang kejadian ini. Diketahui suami Kak Butet merupakan seorang tentara yang sedang melakukan pelatihan secara ketat di sebuah tempat sehingga untuk beberapa saat ia tidak bisa dihubungi. Karena sedang dalam depresi yang sangat berat, Kak Butet mencoba meminum obat penenang. Julie? Namun karena obat penenang yang diminum Kak Butet sedikit berlebihan, akhirnya ia malas maput di kamar mandi. Di sisi lain, ternyata anak-anak Kak Butet masih hidup dan disekap di suatu tempat. Mereka diperlakukan sangat buruk dan ditempatkan di sebuah kandang, serta diberikan makanan yang tidak layak. 2 minggu berlalu dan polisi belum mendapatkan banyak petunjuk tentang kasus hilangnya anak Kak Butet. Dalam masa-masa pencarian itu, tak disangka muncul Mario yang memang mempunyai misi untuk mengalahkan Bang Ucok. Bang Ucok menjelaskan kepada Mario, mengalahkannya tidak akan berarti apa-apa. Namun karena rasa penasaran yang tinggi dan juga Mario belum pernah mengalahkan Bang Ucok, Mario tetap bersikeras untuk mengajak Bang Ucok bertarung. Sehingga singkat cerita terjadilah pertarungan antara keduanya dan dimenangkan oleh Bang Ucok. Let's go to war. I don't care what you are, I got to score. Got flow, I got I am just a man, that's all I am. Pada suatu hari, Teh Susi yang ingin menjemput anaknya si Ujang yang sebelumnya sedang bersama Kang Asep merasa kesal karena Kang Asep tidak bisa dihubungi. Padahal ia sudah ada janji bersama Bang Ucok untuk malam mingguan ke pasar malam. Karena hari sudah terlalu malam dan Kang Asep belum menampak kabarnya, Teh Susi berinisiatif ingin menjemput si Ujang langsung ke rumah Kang Asep. Setibanya di rumah Kang Asep tidak terlihat ada tanda-tanda seseorang. Teh Susi mencoba mencari lebih dalam lagi,
Namun fakta mengejutkan bahwa Teh Susi menemukan anak-anak Kak Butet yang hilang dan ternyata disekap di rumahnya Kang Asep. Teh Susi yang panik segera mencoba menghubungi polisi, namun sinyal yang hilang menjadi kendala tidak dapat menghubungi siapapun. Ditambah baterai handphone yang lowbat, Teh Susi mencoba mengirim SMS terakhir kepada Bang Ucok. Namun semua tindakan itu terlihat oleh penjaga, yaitu temannya Kang Asep. Dan seketika penjaga itu langsung menghajar Teh Susi. Disitulah diketahui bahwa dalang dibalik hilangnya anak-anak Kak Butet adalah Kang Asep. Bang Ucok yang telah menerima pesan singkat dari Teh Susi berupa alamat rumah Kang Asep kemudian langsung mendatangi TKP. Bang Ucok juga sempat melihat Kang Asep pergi bersama Ujang dengan membawa mobil Teh Susi. Dengan rasa penasaran, Bang Ucok kemudian memasuki rumah Kang Asep, berharap ia menemukan Teh Susi. Namun, betapa terkejutnya Bang Ucok dengan apa yang ditemukannya. Shrimpy! You in there? Alex! Ia menemukan kedua ponakannya, yaitu Mawar dan Melati, berada dalam sebuah tempat yang tidak layak dan tidak jauh dari tempat itu terlihat juga Teh Susi yang masih keliengan karena habis ditampol sama penjaga sebelumnya. Bang Ucok kemudian bergegas menyelamatkan mereka. Penjaga yang sadar dan telah mengetahui bahwa sandranya telah kabur kemudian menghubungi Kang Asep. Setelah mendapat informasi dan kronologi dari penjaganya, Kang Asep kemudian menelpon Teh Susi bahwa sebenarnya ia hanya ingin sandra yang dibawa dan tidak ingin polisi mengetahui kejahatannya. Oh my God. Keep driving past that police station, or I will. Karena Teh Susi tidak ingin menyerahkan sandra tersebut, kemudian Kang Asep dengan tega memotong jari kelingking Ujang. Dengan maksud ia tidak main-main dengan ancamannya. Tak peduli bahkan bila harus mengorbankan anak kandungnya sendiri. Teh Susi dan Bang Ucok yang sebelumnya berniat untuk melaporkan kejadian penculikan itu, akhirnya mengurungkan niatnya untuk tidak melaporkan ke polisi. Kemudian Bang Ucok merencanakan sebuah rencana di mana ia meminta Kang Asep untuk bertemu di Padepokan dengan kesepakatan Kang Asep juga bisa mengambil sandranya kembali. Kang Asep setuju dan tidak lama ia dan kelompoknya datang ke Padepokan Bang Ucok. Bang Ucok yang dari awal sudah mempunyai rencana tidak membiarkan kelompok Kang Asep untuk masuk dengan mudah di dalam gedung Padepokan. Ia sudah mempersiapkan diri untuk bertarung dengan kelompok Kang Asep. Tak lama kemudian, beberapa orang Kang Asep berhasil masuk dan langsung saja bertarung melawan Bang Ucok. Dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, Bang Ucok dengan mudah untuk melumpuhkan beberapa orang di antaranya. Namun, karena beberapa orang Kang Asep cukup kuat, Bang Ucok nampak kewalahan. Namun Bang Ucok yang bertekad untuk melindungi anak-anak dan Teh Susi dari kejahatan, bangkit dan mampu mengalahkan semua orang-orang Kang Asep. Setelah semua orang-orang Kang Asep tewas alias modiar, tiba-tiba muncullah Kang Asep sambil membawa Ujang. Merasa dibohongi dengan kesepakatan awal, kemudian Kang Asep menodongkan pistol ke arah Ujang dan mengancam akan menembaknya. Melihat itu, Teh Susi yang juga sudah siap dengan pistolnya, kemudian mendatangi Kang Asep dan menodongkan pistolnya. Kemudian terjadilah saling mengancam. Namun Teh Susi yang ketakutan akan keselamatan Ujang akhirnya luluh juga. Melihat kesempatan itu, Kang Asep menembakkan pistolnya ke arah Teh Susi. Bang Ucok yang coba melindungi akhirnya juga tak luput dari tembakan Kang Asep. Namun, dengan kekuatan yang tersisa, Bang Ucok mencoba melawan dan mencoba merebut pistol Kang Asep, yang pada akhirnya dibenangkan oleh Bang Ucok.
sehingga Bang Ucok mampu melumpuhkan Kang Asep. Beberapa hari setelah menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya Teh Susi dan Bang Ucok muncul ke permukaan. Ya, udah kayak ikan. Mereka disambut hangat dan gembira oleh orang-orang dekatnya. Nampak Bang Ucok dan Teh Susi semakin mesra. Tidak ketinggalan juga di ujung ada si Ujang nyempil di situ, yang kemungkinan mereka akan segera menikah.